was doing just. Nah, yang pertama-tama itu ada tujuan pembelajaran. Jadi, tujuan dari strategi pembelajaran kecerdasan ganda agar semua potensi anak dapat berkembang. Strategi dasar pembelajarannya dimulai dengan yang pertama, membangunkan atau memicu kecerdasan. Yang kedua, memperkuat kecerdasan. Yang ketiga, mengajarkan dengan atau untuk kecerdasan. Dan yang keempat, mentransfer kecerdasan. Sedangkan kegiatan-kegiatannya dapat dilakukan dengan cara menyediakan hari-hari karir, studi tour, biografi, pembelajaran terprogram, eksperimen, majalah dinding, papan display, membaca buku-buku untuk mengembangkan kecerdasan ganda, membuat tabel perkembangan kecerdasan ganda atau Human Intelligence Hunt. Upaya memberdayakan siswa sendiri berupa self-monitoring dan konseling atau tutor sebaya akan sangat efektif untuk mengembangkan kecerdasan ganda. Upaya-upaya tersebut jika dilakukan akan menjadikan siswa mampu membuat penilaian dan keputusan sendiri secara tepat, mandiri, tidak bergantung pada orang lain, bertanggung jawab, percaya diri, kreatif, mampu berkolaborasi, dan dapat membedakan mana yang baik dan tidak. Kemampuan-kemampuan ini sangat dibutuhkan oleh manusia-manusia yang hidup di era ekonomi informasi abad global. Selanjutnya, ada pentingnya mengembangkan keterampilan hidup. Nah, jadi keterampilan hidup sendiri adalah berbagai keterampilan atau kemampuan untuk dapat berperilaku positif dan beradaptasi dengan lingkungan, yang memungkinkan seseorang mampu menghadapi berbagai tuntutan dan tantangan dalam kehidupan sehari-harinya secara efektif. Depdiknas tahun 2002. Penanaman keterampilan hidup dasar bagi remaja dinilai cukup penting agar remaja dapat melindungi diri sendiri dari berbagai risiko dan ancaman sehingga remaja dapat hidup dengan baik untuk mencapai cita-citanya. Selain itu, penanaman keterampilan hidup bagi remaja pun akan mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik aspek biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Teori kecerdasan ganda. Teori kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Kecerdasan atau inteligensi pada hakikatnya merupakan suatu kemampuan dasar yang bersifat umum untuk memperoleh suatu kecakapan yang mengandung berbagai komponen. Banyak teori yang berkembang tentang kecerdasan atau inteligensi. Namun, kita akan memfokuskan pembahasan pada teori kecerdasan ganda atau multiple intelligence. Teori kecerdasan ganda yang telah dikembangkan selama 15 tahun terakhir oleh psikolog Howard Gardner menantang kenyataan lama tentang makna cerdas. Gardner berpendapat dalam Armstrong bahwa kebudayaan kita telah terlalu banyak memusatkan perhatian pada pemikiran verbal dan logis, kemampuan yang secara tipikal dinilai dalam tes kecerdasan dan mengesampingkan pengetahuan lainnya. Ia menyatakan sekurang-kurangnya ada 9 kecerdasan yang patut diperhitungkan secara sungguh-sungguh sebagai cara berpikir yang penting. Ada 9 jenis kecerdasan. Yang pertama, kecerdasan linguistik. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam mengolah kata. Dikatakan dalam Armstrong bahwa kecerdasan linguistik yaitu the capacity to ask words effectively, whether orally or in writing, yaitu suatu kapasitas untuk menggunakan kata-kata secara efektif, apakah dengan lisan atau tulisan. Ini merupakan kecerdasan para jurnalis, juru cerita, penyair, dan lain sebagainya. Orang yang cerdas dalam bidang ini dapat berargumentasi, meyakinkan orang, menghibur, dan mengajar dengan efektif lewat kata-kata yang diucapkannya. Mereka senang bermain-main dengan bunyi bahasa melalui teka-teki kata, permainan kata, dan tongue twister. Kadang-kadang mereka pun mahir dalam hal-hal kecil sebab mereka mampu mengingat berbagai fakta. Selain itu, mereka juga gemar sekali membaca, dapat menulis dengan jelas, dan dapat mengartikan bahasa tulisan secara luas. Dan kecerdasan ini sering disebut dengan kecerdasan verbal. Sedangkan anak atau peserta didik yang memiliki kecerdasan ini umumnya ditandai dengan kesenangannya pada kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan suatu bahasa seperti membaca, menulis karangan, membaca
membuat puisi, menyusun kata-kata mutiara, dan sebagainya. Anak seperti ini cenderung memiliki daya ingat yang kuat. Dia cenderung lebih mudah belajar dengan cara mendengarkan dan verbalisasi. Yang kedua, kecerdasan logis dan matematis. Kecerdasan ini berkaitan dengan nalar dan matematika. Kecerdasan logis matematis berhubungan dengan mencakup kemampuan ilmiah, yaitu kemampuan untuk menangani kejadian atau alasan-alasan yang berantai atau terkait dan menghargai pola-pola dan keteraturan. Yang ketiga, kecerdasan spasial. Kecerdasan ini jenis kecerdasan yang ketiga mencakup berpikir dalam gambar serta kemampuan untuk menyerap, mengubah, dan menciptakan kembali berbagai macam aspek dunia visual spasial. Kecerdasan ini merupakan kecerdasan para arsitektur, fotografi, artis, pilot, dan lain sebagainya. Kemampuan membayangkan suatu kata nyata, memecahkan berbagai masalah sehubungan dengan kemampuan ini adalah hal yang menonjol pada jenis kecerdasan spasial ini. Contohnya, memberikan gambaran visual yang jelas ketika menjelaskan sesuatu, menggambar sosok orang atau benda persis aslinya, senang melihat film, slide foto, atau karya seni lainnya. Yang keempat, kecerdasan musikal. Ciri utama kecerdasan musikal adalah kemampuan untuk menyerap, menghargai, dan menciptakan irama dan melodi. Kecerdasan musikal dimiliki oleh orang yang peka nada, menyanyikan lagu dengan tepat, dan mendengarkan berbagai karya musik dengan tingkat ketajaman tertentu. Mereka juga lebih mudah mengingat suatu dan mengapresiasikan gagasan-gagasan apabila dikaitkan dengan musik. Yang kelima, kecerdasan kinestik jasmani, yaitu kecerdasan fisik yang mencakup bakat dalam mengendalikan gerak tubuh dan keterampilan dalam menangani benda. Atlet, pengrajin, montir, dan ahli benda yang mempunyai kecerdasan kinestik jasmani, mereka adalah orang-orang yang cekatan indera perabanya yang sangat peka, tidak tinggal diam, dan berminat pada sesuatu. Yang keenam, kecerdasan antar pribadi atau interpersonal adalah kemampuan untuk memahami dan bekerja sama dengan orang lain. Kecerdasan ini mempunyai untuk menyerap dan tanggap dalam suasana hati, perangkai niat, dan hasrat orang lain. Yang ketujuh, yaitu kecerdasan intrapribadi. Kecerdasan yang ini adalah atau kecerdasan dalam diri sendiri. Orang yang kecerdasan intrapribadinya sangat baik dapat dengan mudah mengakses perasaannya sendiri, membedakan berbagai macam keadaan emosi, dan menggunakan pemahamannya sendiri untuk memperkaya dan membimbing hidupnya. Contoh orang yang mempunyai kecerdasan ini adalah konselor, ahli teologi, dan wirausahaan. Ciri-cirinya memperlihatkan sikap independen dan kemauan kuat. Yang kedua, bekerja atau belajar dengan baik seorang diri. Yang ketiga, memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Dan keempat, belajar dari kesalahan masa lalu. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis yang dimiliki oleh para pakar lingkungan. Misalnya dalam melihat gejala-gejala alam, ya, dengan melihat rumput atau daun yang patah, ia dapat memastikan siapa yang baru saja yang melintas. Dikatakan demikian karena kecerdasan ini dimiliki oleh orang-orang yang mengerti tentang alam, simpati terhadap keadaan alam. Orang-orang yang memiliki kecerdasan ini merasakan seakan-akan alam adalah dirinya sendiri. Yang kesembilan adalah kecerdasan spiritual, yaitu yang dimiliki oleh para rohaniawan. Kecerdasan ini berkaitan dengan bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhannya. Kecerdasan ini dapat dikembangkan pada setiap orang melalui pendidikan agama, kontemplasi kepercayaan, dan refleksi teologis. Kriteria munculnya teori kecerdasan menurut Asri Budiningsih, yaitu yang pertama, memiliki dasar biologis. Kecenderungan untuk mengetahui dan memecahkan masalah merupakan sifat dasar biologis atau fisiologis manusia. Misalnya gerak tubuh, berkomunikasi dengan orang lain, berimajinasi sendiri, menggunakan ritme, suara, dan lain-lain. Kecenderungan ini semua berakar pada sistem biologis manusia itu sendiri. Yang kedua, bersifat universal.
Bagi spesies manusia, setiap cara untuk memahami sesuatu selalu ada pada setiap budaya, tidak peduli kondisi sosial, ekonomi, dan pendidikannya. Walaupun telah berkembang jenis keterampilan pada budaya yang berbeda, namun hadirnya kecerdasan adalah bersifat universal. Dengan kata lain, kecerdasan berakar pada keberadaan spesies manusia itu sendiri. Yang ketiga, nilai budaya suatu keterampilan. Cara untuk memahami sesuatu didukung oleh budaya manusia dan merupakan hal yang harus diteruskan pada generasi penerus. Contoh, pengembangan bahasa bisa berupa tulisan pada suatu budaya, hieroglif pada budaya lain, pesan-pesan lisan, bahasa-bahasa tanda pada budaya lain pula. Namun bahasa formal dinilai tinggi dan merupakan kriteria pendidikan dan sosial seseorang. Yang keempat, memiliki basis neurologi. Setiap kecerdasan memiliki bagian tertentu pada otak sebagai pusat kerjanya yang dapat diaktifkan atau dipicu oleh informasi eksternal maupun internal. Yang kelima, dapat dinyatakan dalam bentuk simbol. Setiap kecerdasan dapat dinyatakan dalam bentuk simbol atau tanda-tanda tertentu, misalnya simbol kata, gambar, musik, angka, dan lain-lain. Adanya simbol-simbol tertentu merupakan kunci bahwa kecerdasan dapat dialih dan atau diajarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Wiratama dengan NPM 191063108051. Saya di sini akan melanjutkan materi berikutnya. Materi berikutnya adalah strategi dasar pembelajaran kecerdasan ganda. Ada beberapa strategi dasar untuk membangun kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan kecerdasan ganda menurut C. Astri Budiningsih. Yang pertama ada awakening intelligence. Awakening intelligence adalah membangun atau memicu kecerdasan, yaitu upaya untuk mengaktifkan indera dan kerja otak. Yang kedua ada amplifying intelligence. Amplifying intelligence adalah memperkuat kecerdasan, yaitu dengan cara memberi latihan dan memperkuat kemampuan mengembangkan kecerdasan. Yang ketiga ada teaching for or with intelligence. Dengan atau untuk kecerdasan, yaitu upaya-upaya memberikan struktur pelajaran yang mengacu pada penggunaan kecerdasan ganda. Yang keempat ada transferring intelligence. Transferring intelligence adalah mentransfer kecerdasan, yaitu usaha untuk memanfaatkan berbagai cara yang telah dilatihkan di kelas untuk memahami realitas di luar kelas atau pada lingkungan nyata. Materi selanjutnya dan materi yang terakhir yaitu mengembangkan kecerdasan ganda dalam kegiatan pembelajaran. Kecerdasan ganda merupakan teori yang bersifat filosofis. Hal ini tampak pada sikapnya terhadap belajar dan pandangannya terhadap pendidikan atau pembelajaran. Pendidikan atau pembelajaran ditinjau dari sudut pandang kecerdasan ganda lebih mengarah kepada hakikat pendidikan itu sendiri, yaitu secara langsung berhubungan dengan ekstensi, kebenaran, dan pengetahuan. Gambarannya tentang pendidikan diwarnai oleh semangat yang berdasarkan diri pada pendidikan yang bersifat progresif. Untuk memberi dasar terhadap teori yang dikemukakannya, Gardner merancang dasar-dasar atau tes tertentu, di mana setiap kecerdasan harus dipertimbangkan secara inteligensi yang terlatih dan memiliki banyak pengalaman selain talenta dan bakat. Menurut C. Astri Budiningsih, hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam teori kecerdasan ganda yaitu yang pertama ada setiap orang memiliki semua kecerdasan itu. Yang kedua, banyak orang dapat mengembangkan masing-masing kecerdasannya sampai ke tingkat optimal. Kecerdasan biasanya bekerja bersama-sama dengan cara yang unik. Dan yang keempat, ada banyak cara untuk menjadi cerdas. Berikut ada beberapa kegiatan-kegiatan yang dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan ganda pada lingkungan sekolah, pada anak-anak murid di sekolah. Antara lain dengan menyediakan hari-hari karir, studi tour, biografi, pembelajaran tab program, kegiatan eksperimen, majalah dinding, papan display,
membaca buku-buku yang bertujuan untuk mengembangkan kecerdasan ganda, membuat tabel perkembangan kecerdasan ganda atau Human Intelligence Hunt. Terima kasih.